Baik, selamat pagi. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua anugerah dan kasih setia Tuhan atas hidup kita. Kita bersyukur karena pagi hari ini Tuhan memberi kita lagi hari yang baru di minggu yang pertama di bulan yang ke-8. 7 bulan sudah kita lalui, waktu ini sudah berkati oleh Tuhan. Saya percaya ada banyak sukacita pastinya, ada banyak air mata mungkin yang kita hadapi saudaraku, tapi kita mau mengatakan bahwa Ebenezer sampai di sini Tuhan berkati kita, dan inilah keyakinan kita sudah berkati oleh Tuhan. Pada waktu kita terus hidup berserah kepada Tuhan, menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, kita tahu saudara-saudara sekalian, kita punya Tuhan pasti akan terus memberkati kita. Selamat datang kita sekalian, saudara-saudara sekalian, selamat beribadah kepada kita sekalian pada pagi hari ini. Kita percaya Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Mari kita mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, akan dipimpin oleh Ibu Mayor Evelyn Tampu Bolon dari kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Iya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat datang buat kita sekalian. Saya percaya kita sudah siap menyenangkan hati Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan mengagungkan Dia dengan pujian, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk merasakan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Akan memberkati dan menjamah kita, memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Setelah sepanjang minggu kita bekerja, berusaha, biarlah kita mau hari ini menyenangkan hati Tuhan. Padamu rasakan hadirat Tuhan menjamahmu hari ini, memberkati. Bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu.
memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita berdiri. Kita akan berdoa. Kita akan mohon berkat Tuhan. Hadirat-Mu Memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. yang ku nampak Hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Hati kami limpah dengan ucapan syukur sebab Tuhan terlalu baik atas kehidupan kami. Telah memberkati kami sepanjang minggu ini. Kami melakukan seluruh aktivitas kami bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan yang menolong dan memampukan kami. Maka patutlah di hari perhentian-Mu kami datang menyembah Tuhan, kami datang mengagungkan Engkau, kami datang bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan kami percaya pagi hari ini Bapa, Engkau telah memberkati kami semua. Kami telah siapkan hati kami untuk menyembah Tuhan dan Engkau urapi kami semua Bapa. Kami serahkan seluruh ibadah ini jadi dalam pertolongan Tuhan, karena kami tabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman bala keselamatan. Di dalam buku nyanyian di halaman 400, kita akan mengucapkan bersama-sama. Pengakuan iman bala keselamatan. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru, ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sungguhnya Allah dan juga sungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan.
Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan pada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman pada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetapan iman pada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk. Kita akan puji Tuhan dengan nyanyian nomor 159. Nyanyian nomor 159. Oh betapa ajaib perubahan hatiku. Oh betapa ajaib perubahan hatiku sejak aku terima Yesus. Bersuka cita karena hidup baru sejak aku terima Yesus. Sejak aku terima Yesus. Sejak aku terima Yesus. Sukacita di hatiku berlimpah. Sejak aku terima Yesus. Aku tinggalkan jalan dunia yang fana sejak aku terima Yesus. Rantai dosa telah putus semua sejak aku terima Yesus. Amin. Sejak aku terima Yesus. Sejak aku terima Yesus. Sukacita di hatiku berlimpah. Sejak aku terima Yesus. Pengharapanku sekarang di dalam Tuhan Sejak aku terima Yesus. Para awan yang gelap yang dapat takutkan sejak aku terima Yesus. Sejak aku terima Yesus. Sejak aku terima Yesus. Sukacita di hatiku berlimpah. Sejak aku terima Yesus. Oh betapa senang Berjumpa di surga karena aku terima Yesus. Aku berani maju dengan sukacita karena aku terima Yesus. Sejak aku terima Yesus. Sejak aku terima Yesus. Sukacita di hatiku berlimpah. Sejak aku terima Yesus. Haleluya. Iya, kita akan memuji-muji Tuhan dengan berapa kor balak selamatan nomor 120, nomor 203 dan 208 kita nyanyikan dengan medley. Kalau nggak berdiri kayaknya kurang pas, nanti kita nyanyikan ya. Mari kita berdiri buat Tuhan ya. Saya percaya kita akan merasakan kekuatan dan sukacita pagi ini. Cinta Yesus heran, sungguh ajaib benar. Cinta Yesus heran, sungguh ajaib benar, ajaib benar cinta Tuhanku. Amin. Mendengar hati katakan ajaib benar cinta Tuhanku. Haleluya. Heran sungguh ajaib benar cinta Tuhanku. Melihat terdengar hati katakan ajaib benar cinta Tuhanku. Maju bersama mengikut bendera. Bendera maju dengan berani. Haleluya.
Dimanapun saja prajurit salib maju terus kanan damanya. Maju bersama mengikut bendera. Sama mengikut bendera, maju dengan berani. Haleluya. Majulah dengan kuat kuasanya, harap dan kasih. Padang tandus dimanapun saja, prajurit salib maju terus kanan damanya. Haleluya. Yang kami berjalan Dan bernyanyi turut maju turut saja rupadamu. Mari turut kami bersama-sama ke Sion yang bakar dan mulia. ya kami berjalan. Kami Haleluya. berjalan menyanyi maju turut saja rupadamu. Mari turut kami bersama-sama ke Sion yang bakar dan mulia. Ke Sion yang bakar dan mulia. Ke Sion yang bakar dan mulia. Haleluya. Amin. Iya, masih semangat ya? Bangkit serukan nama Yesus. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Iya. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, Haleluya. maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis sebentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, katakan kuasanya. Kita buat iblis sebentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, haleluya. Maju, katakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya.
Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Iya, satu pujian lagi yang kita nyanyikan dengan berdiri. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Ya gunung Batu dan keselamatanku. Ho 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 ho. Woo! hanya padamu Hatiku percaya. Amin. Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Ya gunung Batu dan keselamatanku. Ho 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 ho. Woo! hanya padamu hati Percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Amin. Tuhan selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah Kekuatan dan mazmurku. Amin. ya gunung Batu dan keselamatanku. Ho 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 ho. Woo! hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhan selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tangan di atas, Tuhan selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhan selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin.
mempersiapkan persembahan kita, kita akan menyanyi nyanyian nomor 427, persembahan perpuluhan dan persembahan mingguan. Bagi petugas silakan berdiri di depan. Saya beri kesempatan mulai dari bagian kanan saya, kemudian nanti bagian kiri. Bawalah dengan penuh sukacita, dengan ucapan syukur semua persembahan itu. 427. Bawalah persembahanmu ke atas mesbah Tuhan, serahkanlah dengan iman padanya sebagai kurban. Serahkan dirimu sekarang, beri yang terbaik pada Tuhan, dan rela menyangkal diri serta berani berkurban. Dan rela menyangkal diri serta berani berkurban. Serahkanlah hidupmu kini, waktu dan tenagamu. Tentu Tuhan memberkati yang berkorban bagimu. Serahkan dirimu sekarang, beri yang terbaik pada Tuhan, dan rela menyangkal diri serta berani berkurban. Dan rela menyangkal diri serta berani berkurban. Biar pemberianmu sedikit, persembahkanlah semua, karena Tuhan menghargai yang memberi dengan rela. Serahkan dirimu sekarang, beri yang terbaik pada Tuhan, dan rela menyangkal diri serta berani berkurban. Dan rela menyangkal diri serta berani berkurban. Tuhan sudah menjanjikan mencurahkan berkat-Nya, berkat yang berkelimpahan pada mereka yang setia. Serahkan dirimu sekarang, beri yang terbaik pada Tuhan, dan rela menyangkal diri serta berani berkurban. Dan rela menyangkal diri serta berani berkurban. Bagi yang dapat berdiri, silakan berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan dan juga doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pujian syukur kami naikkan kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberkati kami sepanjang bulan yang kami lalui. Kami ada di bulan yang ke-8, di bulan yang baru kami jalani. Terima kasih Bapa, karena Engkau tidak pernah tinggalkan kami, membiarkan kami hidup dalam kekurangan dan kelaparan. Kami dapat makan dan minum setiap hari sampai hari ini. Terima kasih semua karena kasih dan cinta Tuhan atas kehidupan kami sekalian. Dan kami tidak melupakan pelayanan Tuhan. Kami boleh membawa persembahan perpuluhan kami, persembahan mingguan, persembahan kasih, persembahan pembangunan dan dana sosial, bahkan dana Natal. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Kami boleh memberikan semua dengan penuh sukacita, karena kami tidak dapat memberikan lebih lagi dari segala pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Namun Tuhan, Kau melihat seberapapun yang telah kami beri, kami telah memberikan dengan syukur dan sukacita, karena Tuhan terlalu baik atas hidup kami. Engkau suci kuduskan semua persembahan-persembahan ini Bapa, sehingga dapat dipergunakan untuk melanjutkan pelayanan-pelayanan Tuhan di tempat ini, dan juga ada hamba-hamba Tuhan yang melayani. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua jemaat-jemaat Tuhan,
Untuk usaha pekerjaan mereka sepanjang bulan ke-8 ini, kami bawa kepada Tuhan, Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam setiap usaha pekerjaan. Dan sepanjang bulan ini kami percaya berkat-berkat baru Tuhan telah sediakan bagi jemaat-jemaat Tuhan. Dan Kau berkatilah Bapa, kami percaya setiap jerih lelah, keringat yang menetes, Tuhan perhitungkan. Dan janji Tuhan Dia akan memberikan berkat-berkat itu Bapa. Bapa di sorga, kami berdoa, jika ada mereka yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Mereka yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Jika ada pergumulan-pergumulan yang sedang mereka hadapi hari-hari ini, mari Tuhan berikan mereka jalan keluar dan jawaban daripada Tuhan. Bapa di sorga, kami khusus berdoa Tuhan untuk yang sakit, anak kami Brian. Tiada henti kami meminta belas kasihan Tuhan atas hidupnya. Kami mohon di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Engkau jamah dia Bapa. Kami tahu waktu Tuhan akan menyatakan kemuliaan itu dalam kehidupan bagi keluarga Bapak Robert dan Ibu Esther, khususnya bagi anak kami Brian, dan khususnya kami sekalian di Korops 2 ini akan melihat bahwa kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang berkuasa, yang sanggup melakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kami sekalian. Kami juga berdoa Tuhan untuk berapa anak-anak kami, mereka bekerja di luar kota, Tuhan juga memberkati. Ada keluarga Tobias, ada dokter Elda, ada saudari Desi, ada saudara Dana, ada saudara Edwin, ada anak kami Edgar, Renaldi, dan juga Joan, juga Floreno. Kami bawa semuanya kepada Tuhan. Tuhan juga memberkati mereka Bapa. Dan juga kami ingat bagi anak kami Jerry. Tuhan Yesus, kami bawa semua mereka kepadamu. Kami tidak tahu pergumulan mereka, namun kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang memelihara hidup mereka. Bapa di sorga, kami serahkan juga Tuhan beberapa jemaat-jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Mereka harus mengalami kelemahan tubuh dan kekuatan yang berkurang. Kami berdoa untuk Cilani, kami berdoa juga untuk Cilidia yang bergumul dengan segala sakit yang dia alami. Namun kami percaya Tuhan, Engkau telah sembuhkan hari lepas hari Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Santoso, juga Ibu Sindong. Kami berdoa Tuhan, berkatilah mereka, damai sejahtera-Mu atas hidup mereka. Juga kami bersyukur untuk Bapak Simon, Tuhan juga pulihkan dia dengan sempurna Bapak. Terima kasih Tuhan untuk semua, sebab Allah luar biasa. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh aktivitas pelayanan kami sepanjang minggu ke depan, diberkatilah oleh Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan berkati, aparat keamanan Tuhan memberkati, dan juga pemimpin kami di kota Surabaya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, kami siap dengar firman-Mu, biarlah roh Tuhan bekerja di kehidupan kami, supaya firman-Mu kembali menjadi suluh pelita, menerangi perjalanan kami, menerangi hati pikiran kami, sehingga setiap keputusan yang kami ambil, semuanya karena Tuhan yang memberi hikmat bagi kami sekalian. Berkati hamba-Mu Tuhan, jika ada kuasa-kuasa merampas berkat firman Tuhan, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan, Roh-Mu memenuhi hidup kami sekalian. Kami pulang dari tempat ini membawa berkat surgawi dari Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan dengarkan firman Tuhan akan disampaikan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu berkati oleh Tuhan. Pagi. Aduh, kayaknya nggak ada orang nih. Nah itu cuma suara Robert paling kuat ya, cuma 200 orang kita nih. Baik, Bapak Ibu berkati oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita dengan firman Tuhan. Kita mau baca firman dulu ya. Kita mau baca firman saudara-saudara sekalian dari Daniel pasal yang ke-6. Daniel pasal yang ke-6. Ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-12. Daniel 6 pertama hingga ke-12. Saudara bisa lihat di layar depan, di Alkitab saudara-saudara sekalian ataupun di Alkitab. Saudara bisa melihat Daniel 6 1 sampai dengan yang ke-12. Dibilang gini saudara-saudara sekalian. Daniel 6 ayat 1 sampai 12. Kok beda ya?
Oke. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka ditempatkan seluruh kerajaan, membawahi mereka dengan pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan. Sebab Daniel itu setia dan tidak ada dapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Kemudian bergegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup Tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Ayat 12. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Nanti kita mau belajar dari bagian ini saudara-saudara sekalian. Kita akan belajar tentang tema menghadapi risiko. Ya, menghadapi risiko. Gimana? Apa harus kita lakukan untuk kita menghadapi risiko? Hidup ini penuh dengan risiko, ya enggak? Semua ada risikonya. Dan kita mau belajar dari kisah Daniel, bagaimana Daniel menghadapi risiko dalam hidupnya. Mari kita siapkan dulu hati dan pikiran kita. Kita akan satu pujian saudara-saudara sekalian. Kita mau hidup tenang dalam Tuhan. Amin. Kita mau hidup tenang bersama dengan Bapa. Dengan pujian ini saudara-saudara sekalian, dan kita menyiapkan hati kita untuk dengar firman. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, seruan hatiku, enggak pernah kau lepaskan Tuhan, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu, dari kasih. Katakan, waktu aku lewat lembah kekelaman, lewat apapun, masalah apapun, lewat lembah kelam, kau temani aku, kau temani aku. Amin. Yo, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Amin. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah kelam,
Amin. Kita nggak pernah jalan sendiri saudara-saudara sekalian. Ada Yesus, ada Allah yang menemani hidup saudara dan saya. Amin. Kerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, menyembuhkan hati yang terluka, yang terluka. Aku kan tenang bersamamu. Mari dengan sepenuh hatimu katakan kepada Tuhan, mengalir Tuhan, mengalir Tuhan, mengalir. Amin. Haleluya. Terima urapan itu, terima firman itu. Dia ada di sini saudara sekalian. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, Dia akan memulihkan hatimu, menyembuhkan penyakitmu. Hati yang terluka disembuhkan. Tenang bersamamu Bapa. Oh, katakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, menyembuhkan, pulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Aku kan tenang bersamamu Bapa. Sekarang katakan, mengalir. Amin. Kuasa dari tempat maha tinggi. Haleluya. Bapa kekal, Dia ada di sini saudara sekalian. Kau hadir di sini. Apapun keadaan hatimu, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapamu. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Haleluya. Kami akan dengar firman. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Gimana saudara-saudara kecil itu kan? Mari kita siapkan hati kita. Hari kita bicara tentang menghadapi risiko. Ya kan? Menghadapi risiko saudara-saudara sekalian. Kalau kita bicara tentang risiko, maka tulisannya itu bukan risiko gitu ya. Tapi apa sih risiko sebenarnya? Kalau kita bicara tentang kamus besar bahasa Indonesia saudara-saudara sekalian, maka risiko itu dikatakan dengan akibat kurang menyenangkan, atau dikatakan merugikan atau membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Itu risiko. Dalam pemahaman lain juga saudara-saudara sekalian, risiko juga dikatakan tentang bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses, akibat sebuah peristiwa yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Nah, saudara berkata oleh Tuhan, dalam setiap apapun yang kita jalankan, maka semuanya ada risiko. Artinya dua pemahaman ini memberikan arti kepada kita. Kalau kita berbicara tentang risiko, maka itu dapat disimpulkan adalah hal yang kurang menyenangkan, hal yang merugikan atau membahayakan hidup kita. Nah, saudara berkata oleh Tuhan, kalau kita kembali kepada Alkitab, maka saudara baca Alkitab, maka saudara bisa melihat saudara-saudaraku, dalam Alkitab juga banyak mencatat bagaimana tokoh-tokoh Alkitab pada saat Tuhan mengizinkan mereka untuk menghadapi risiko. Contoh misalnya kita belajar dari Abraham. Pada waktu Allah memberikan janji yang indah bagi Abraham, tapi dengan sebuah konsekuensinya dia harus meninggalkan kenyamanannya di tempat tinggalnya dan keluar dari tempat tinggalnya kepada suatu tempat yang belum jelas kemana arahnya.
Gitu. Ini resiko. Dan Abraham melakukan itu. Kalau kita bicara misalnya Musa, kita bicara masalah Yosua. Kalau saudara membaca pada bagian-bagian kisah bangsa Israel, saudara-saudara sekalian, maka kita belajar bagaimana Tuhan menjanjikan tanah yang indah, yang berlimpah susu dan madunya. Itu goalnya mereka, saudara sekalian. Goalnya mereka, saudaraku. Tetapi pada waktu mau tiba ke kota itu, yang namanya berlimpah susu dan madunya itu, saudara-saudara sekalian, tidak semudah itu. Mereka harus menghadapi musuh-musuh yang sangat luar biasa, orang-orang raksasa yang Alkitab katakan. Jadi artinya saudara-saudaraku, untuk tiba pada tanah yang berlimpah dengan susu madunya itu ada risikonya. Ada risikonya. Ada prosesnya. Ada hal-hal mungkin yang kurang menyenangkan, merugikan dan membahayakan dalam perjalanan bangsa itu, saudara-saudara sekalian. Arti dari semua ini, saudara-saudaraku, memberikan pemahaman penting bagi kita gini. Selama kita masih tinggal di bumi yang telah dirusak karena dosa ini, saudara-saudara sekalian, maka resiko bahaya itu adalah suatu kenyataan hidup. Saudara paham itu? Kenyataan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Artinya setiap perjalanan kehidupan ini, saudara-saudara sekalian, keputusan-keputusan yang saudara dan saya harus ambil, maka semuanya pasti mengandung risiko. Itu pasti. Dan kita harus menghadapi itu. Dan bahkan dalam kepercayaan kepada Yesus pun kita harus menghadapi risiko. Saya ingat saudara, waktu saya mau jadi seorang ofisir bala keselamatan, jadi hamba Tuhan, saya bilang sama ayah saya sih no problem ya, oke-oke aja lah, apa-apalah. Tapi ibu saya ini agak sulit sekali. Karena dia sudah sekolahkan saya waktu itu selesai S1 saya, wah dia bilang nih, gawat nih gitu. Ya saya kan orang Batak ya. Orang Batak satu-satunya, kalau saudara tahu orang Batak, kalau punya anak laki-laki satu-satunya itu, wah ini rajanya nih. Gak boleh kemana-mana nih. Iya kan? Dia nih harus bawa semua saudaranya, nama besar keluarganya harus hebat nih gitu ya. Terus saya bilang saya mau jadi hamba Tuhan. Dalam pergumulan yang berat ibu saya setuju. Tapi suatu resikonya apa? Kami dimusuhi oleh semua saudara-saudara dari ayah dan ibu saya. Ya tulang saya, udah saya, adik bapak saya, kakak mama saya, semua memusuhi kami. Ngapain itu Erwin jadi pendeta? Ngapain gak ada gunanya jadi pendeta gitu. Dulu pendeta belum terkenal sekarang saudara sekalian. Pendeta itu kan ya gitu, kelasnya rendah lah gitu ya kan. Ngapain ya pendeta? Semua memusuhi. Gak ada satupun, semua memusuhi. Ya, adik-adik bapak saya, kakak-kakak saya ada di Jakarta yang musuhi saudara sekalian. Semua memusuhi dari keluarga bapak saya. Karena apa? Karena jadi pendeta. Ini risiko, keputusan yang harus diambil, maka semua ada risikonya. Gak bisa enggak. Tapi saya bersyukur saudara-saudaraku pada waktu jadi ofisir pada kesempatan dilantik, diutus, maka orang-orang yang gak senang dengan saya ini, yang marah dengan kami ini, dia datang saudara sekalian di Jakarta. Ya kan, ada bapak saya yang dokter Jakarta, dia datang dan dia menyaksikan. Lalu saya pulang dia salam, selamat ya Win, selamat ya anakku. Dalam hati saya dulu loh, kayaknya kurang setuju gua nih jadi opsir gitu. Tapi dia setuju. Jadi ini yang mau saya gambarkan pada kita saudaraku, bahwa semuanya ada risiko. Apapun yang saudara putuskan, apapun yang saudara ambil dalam semua kehidupan ini, ada risikonya. Waktu engkau percaya kepada Yesus pun kita punya risiko. Tapi pertanyaannya, apakah kita harus lari dari risiko itu? Enggak. Kita harus menghadapi risiko itu. Apa yang Tuhan mau atas hidup kita, kita harus mau menghadapi risiko. Kita harus berani menghadapi risiko dalam kehidupan ini. Gak bisa lari saudara sekalian. Nah kita mau belajar dari bagian firman Tuhan ini. Nah kalau kita baca dalam Daniel pasal yang ke-6 ini, saudara melihat bagaimana Daniel menghadapi risiko dalam sebuah kepercayaannya kepada Allah. Ya kan? Saudara lihat ini luar biasa. Dia diangkat menjadi pejabat tinggi saudara sekalian. Bahkan dikatakan raja pun bermaksud menempatkan semuanya kepada Daniel, seluruh kerajaannya itu. Iya kan? Saudara bisa baca itu. Ini luar biasa. Jabatan yang luar biasa dia akan diberikan oleh raja, itu pun punya resiko. Resiko saudara bisa membaca kisah itu bagaimana orang-orang jahat dan sebagainya ingin menjatuhkan dia, keirian hati dan sebagainya. Iya kan?
ada risikonya. Tetapi kita mau belajar. Perenungannya adalah bagaimana atau apa yang membuat Daniel mampu dan berani menghadapi risiko itu. Bagaimana Daniel mampu menghadapi tantangan-tantangan kehidupannya sebagai orang yang percaya kepada Allah. Mari kita lihat yang pertama saudara sekalian. Saya harap ini menjadi bagian penting bagi kita. Bahwa semua keputusan kita ambil ada risikonya. Tapi kita percaya waktu kita menghadapi risiko kita perlukan ini. Yang pertama, apa yang dimiliki Daniel dalam menghadapi risiko? Dia memiliki yang namanya keteguhan dalam iman. Ayat 12 bilang gini. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Nah, saudara berkata oleh Tuhan, saudara membaca pada bagian ini artinya pada saat Daniel mendengar berita surat keputusan telah dikeluarkan saudara-saudara sekalian tentang kalau ada orang-orang yang menyembah kepada hal-hal lain selain kepada raja saudara-saudara sekalian, dia mendapat hal yang sangat mengerikan. Saudara lihat Daniel. Kalau saudara baca Daniel ini saudaraku, Daniel tidak sibuk untuk membuat tembok besar mengelilingi rumahnya. Enggak. Dia nggak bilang, wah ini bahaya nih, kita bangunlah tembok yang besar supaya nggak bisa masuk rumah saya. Enggak. Karena orang-orang itu tahu Daniel suka berdoa. Daniel tidak membuat pagar yang tinggi untuk melindungi rumahnya supaya tidak bisa dimasuki orang-orang untuk melihat dia berdoa. Enggak. Iya kan? Enggak saudara sekalian, dia enggak mau pikirannya. Atau kalau zaman sekarang saya mau katakan Daniel enggak memasang CCTV di sekeliling rumahnya supaya bisa melihat siapa yang datang untuk menangkapnya, enggak. Kemana saya pergi ke Korupsuren waktu ibadah meninggal, saya lihat CCTV di gerejanya ada 3. Saya tanya OP-nya, kok banyak kali CCTV di gerejamu ini? Ngapain ini semua di sini? Enggak tahu Pak, dari dulu begini katanya. Kamu enggak dijaga Tuhan kok di gereja, buat CCTV kok di gereja saya bilang. Ya kan dia nggak buat saudara-saudaraku dikeliling rumahnya supaya dia bisa melihat bahwa oh ini ada datang mau tangkap saya dan saya bisa sembunyi. Enggak saudara sekalian. Dia nggak lakukan itu, saudara lihat. Tapi dilakukan oleh Daniel. Lihat dulu tadi. Pada saat orang-orang datang ke rumahnya, bergegas datang semua untuk ini Daniel nih. Didapati apa saudara sekalian? Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Wow. Saya coba membahas ini udah 1 minggu lebih. Tiap saya berdoa di gereja, saya coba tulis dan lihat apa yang dilihat dari pembacaan ini. Dan ini luar biasa. Waktu orang datang, saya katakan dia nggak buat tembok tinggi, dia nggak buat pagar supaya orang nggak bisa masuk, tidak. Tapi dikatakan orang datang dan orang lihat yang mau tangkap dia. Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Ini yang dikatakan teguh dalam iman. Luar biasa saudara sekalian. Artinya apa? Teguh dalam iman artinya Daniel tidak mengandalkan pikirannya untuk menghadapi risiko itu. Saya mau bilang kadang-kadang kita merasa bahwa kita pinter, kita hebat, kita punya titlenya S1, S2, S3, mau S berapapun, waktu kita menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan, kita bicara tentang pikiran. Oh pengalaman saya kok Allah udah biasa, pengalaman saya begini, pengalaman saya begini. Ya enggak. Kita selalu mengandalkan pikiran kita, otak kita, kecerdasan kita untuk menyelesaikan risiko itu, menyelesaikan tantangan itu. Saya mau bilang Daniel enggak pinter. Kalau enggak pinter dia tidak akan menjadi pejabat tinggi di kerajaan itu. Dia pinter, sangat cemerlang. Saudara bisa Daniel 1 kita lihat, pinter sekali. Tapi pada waktu dia menghadapi itu, surat keputusan yang akan menangkap siapapun masuk ke gua singa, hukuman yang berat waktu menyembah kepada Allah lain, dia menyembah kepada raja. Dia enggak jalan otaknya, dia enggak jalankan pikirannya, tapi dia jalankan bagaimana dia bertemu dengan Tuhan. Ini luar biasa, ya enggak? Berapa banyak kita melakukan itu, ya kan? Wah saya punya masalah, oh saya lihat segini, saya masalah. Berapa banyak waktu kita punya masalah, punya pergumulan, kita mulai datang berdoa dan memohon kepada Allah. Ini jarang terjadi. Ya enggak? Apapun rencanamu, apapun keputusan dalam hidupmu yang mau kamu lakukan ke depan, jangan andalkan pikiranmu. Wah gampang lah saya kerja, saya gini. No saudara sekalian.
Daniel tidak mengandalkan pikirannya. Orang-orang yang teguh dalam iman, dia tidak mengandalkan pikirannya dalam menghadapi sebuah risiko. Dikatakan teguh dalam artinya Daniel tidak merubah kepercayaannya kepada Allah. Ya kan? Ini hidup mati saudara sekalian. Ini hidup mati. Saya mau bilang kalau kira-kira udah ada parang panjang di leher kita, lalu kita bilang, you percaya Yesus atau enggak percaya Yesus? Kira-kira jawab apa? Enggak bisa ya, agak berat yuk, ya kan, berat kali, parang di sini. Ya, kita bilang terima Yesus, darah kedua, mati ya kan. Ngeri saudara sekalian. Tapi saudara bisa baca ini. Orang yang teguh dalam iman ini nggak bicara tentang hukuman penjara. Ini masuk, singanya banyak, mengaum-ngaum. Kalau saudara baca itu, orang yang masih mengantar aja belum masuk, diterkam singanya. Kelaparan, ini berat resikonya. Tapi waktu keluar pada putusan itu, apakah Daniel merubah perjalanan? No. Daniel tidak merubah kepercayaannya kepada Allah, walaupun ada resiko, ada hukuman yang harus dihadapinya. Gitu loh. Nah ini kan harus menjadi bagian kita saudara-saudara sekalian. Orang-orang yang teguh dalam iman, maka apapun yang dihadapi, masalah yang dihadapinya, maka saudara harus tetap teguh dan percaya kepada Allah bahwa kita punya Allah yang bisa memulihkan hidup saudara dan saya. Apapun yang saudara hadapi, jangan bergeser sedikit pun dari kepercayaanmu kepada Allah. Jangan melompat dan berpindah mencari kepercayaanmu kepada hal yang lain. Kalau orang bilang ke gunung apa itu? Gunung apa? Kawi, benar gak itu? Bawa ini. Saya bilang jangan bawa ke sana, bawa ke rumah mayor aja. Enggak, mayor doakan. Ya enggak? Daripada suruh bawa Kawi ke Gunung Kawi, bawa persembahan apa itu namanya? Babi, hongba gitu ya kan? Bawa kue tiaw ke sana, ke mayor bawa. Rumah mayor ini loh, ada ini loh. Oh saya doakan, seorang gak perlu saya doakan. Lebih mujarab daripada Gunung Kawi, amin? Iya enggak? Lebih mujarab. Ya enggak? Banyak orang mengalami itu, sakit penyakit dia pergi ke dukun-dukun, ya kan dia pergi kemana-mana untuk kesembuhannya, banyak-banyak. Waktu kami melayani di tempat yang dulu saudara, itu terjadi. Ya kan, dia udah pergi ke orang pintar, nggak mau, baru dia datang ke gereja. Aduh mayor, saya sakit, saya bilang kamu pulang. Pulang kamu. Kenapa mayor? Kenapa kamu datang ke orang pintar dulu? Orang pintar udah nggak bisa, baru datang sama saya. Kamu mau tentang uji kemampuan sampai orang pintar? Pulang dia. Nggak bisa. Waktu engkau sakit, kamu datang kepada hamba Tuhan, bukan datang kepada manusia yang bisa menyembuhkanmu dengan tiup-tiup dan lalu sembuh. Enggak. Terjadi. Kalau itu datang sama saya suruh pulang. Nggak perlu saya doakan. Kenapa? Karena dia menduakan. Dia datang orang pintar dulu, nggak sembuh-sembuh, baru datang sama mayor ketong. Mayor, saya sakit, pulang kau. Karena saya tahu, dia sudah pergi ke dukun-dukun dulu. Dia udah pulang. Lalu dia datang lagi baru saya doakan. Nah ini sudah berkat oleh Tuhan, kita belajar. Daniel tidak merubah kepercayaannya. Walaupun dia tahu ini sesuatu yang sangat berbahaya. Teguh dalam iman, Daniel tetap berpegang erat dan tidak goyah kepada Allah yang dia percaya. Dan ini menjadi bagian penting. Sudah berkat oleh Tuhan, mari kita belajar untuk melihat ini. Pada waktu kita menjalani hidup ini penuh dengan tantangan, penuh dengan resiko dan bahaya. Maka penting seperti Daniel, kita harus punya keteguhan dalam iman kepada Tuhan. Ini harus kita lakukan. Ini jadi penting saudaraku, bagaimana kita bisa memperoleh iman. Ya kita harus setia kepada Tuhan. Baca firman-Mu dengan benar. Kalau baca firman pun kita setengah-setengah, ya kan? Dengar khotbah dengan benar. Jangan dengar khotbah saudara tidur. Ya nggak bisa gitu. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau saudara datang gereja, udah bangun pagi-pagi, lalu saudara nggak dengar firman, aduh kasihan. Kalau punya mobil sendiri masih ada connect Grab, aduh udah berapa ongkosnya itu? Yang paling jauh nggak tahu dari mana naik Grab kemarin, nggak tahu ongkosnya berapa. Apa yang didapat? Nggak ada. Jadi harus melakukan itu. Harus punya iman yang teguh.
Ya kan? Dalam Kolose 2:7b dibilang gini, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kamu. Ya kan? Yang diajarkan kepada kamu. Pada bagian ini saudara membaca pada bagian ini, maka saudara bisa melihat bagaimana Paulus ya kan mengambil kata teguh ini yang dipakai dalam dunia militer dengan kata keteguhan. Di dalam bahasa aslinya dikatakan dengan stereoma yang artinya barisan tentara atau benteng. Jadi artinya saudara-saudaraku, seorang yang beriman teguh, dia digambarkan bagaikan barisan atau benteng yang gak dapat ditembus oleh apapun juga. Dan itu yang mau Tuhan katakan. Kalau saudara mempunyai namanya keteguhan iman itu, maka orang yang punya keteguhan iman, tidak ada satu orang pun, tidak ada hal apapun yang bisa menerobos dan mengganggu kepercayaannya kepada Allah. Tapi saya mau bilang hari ini, kalau saudara masih bisa ditembus, imannya belum teguh. Ya kan? Jadi mari kita belajar saudaraku, ada banyak risiko, ada banyak bahaya yang kita hadapi saat ini. Mungkin resiko-risiko itu membuat kita takut. Mungkin resiko-risiko itu membuat kita khawatir. Membuat kita hilang pengharapan. Tapi hari ini saya mau ajar kepada kita. Kita belajar daripada firman Tuhan. Hadapi risiko itu. Hadapi tantangan itu. Jangan pernah lari dari resiko, jangan pernah lari dari tantangan. Selama kita masih menginjakkan kaki kita di bumi ini, masih menapak kaki kita saudara sekalian, maka kita pasti menghadapi yang namanya resiko. Menghadapi yang namanya tantangan dan pergumulan. Tapi saudara percaya kepada janji firman Allah. Ini kekuatan keteguhan iman kita. Saya mau ajak kita 1 Korintus 15:58, ayat yang sudah gak asing bagi kita sekalian. Dibilang gini, 1 Korintus 15 ayat 58 saudara sekalian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu gak sia-sia. Kalau engkau ingin punya iman yang teguh, keyakinan yang teguh, engkau harus masuk dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan. Kenapa? Waktu engkau hidup dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan, maka Alkitab katakan jerih payahmu gak sia-sia. Engkau akan mampu menghadapi risiko, engkau akan mampu menghadapi tantangan. Waktu engkau punya hidup iman yang terus percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama, kita harus punya keteguhan iman. Dan itu lakukan Daniel. Yang kedua, apa yang Daniel lakukan? Yang kedua saudara-saudara sekalian, dari Daniel pasal 6 itu, yang kedua kita belajar, dia memiliki komunikasi yang teratur dengan Tuhan. Ya kan? Komunikasi yang teratur dengan Tuhan. Ayat 11. Saudara bisa melihat pada bagian itu dari Daniel pasal 6, ya. Nah, kalau kita belajar ya dari poin yang kedua ini, bagaimana kita mampu menghadapi risiko adalah pada waktu kita memiliki komunikasi yang teratur dengan Tuhan. Kalau saudara dalam baca Daniel pasal 6 ayat 11, maka saudara bisa melihat pada bagian itu saudara-saudara sekalian tentang komunikasi yang teratur yang dicatat dengan kata 3 kali sehari dan seperti yang biasa dilakukannya. Ya kan? 3 kali sehari seperti yang biasa dilakukannya. Kalau saudara membaca bagian itu, ini membuktikan tentang keteraturan waktu yang Daniel berikan dalam berkomunikasi dengan Tuhan. Iya kan? Dengan Tuhan. Artinya saya mau bilang, bukan hanya pada saat Daniel mendengar surat perintah itu keluar dan punya hukuman yang berat, lalu dia datang berkomunikasi kepada Tuhan. Tidak saudara sekalian. Tidak hanya gara-gara itu. Tapi kalau saudara belajar hidup Daniel, pada saat dia dalam keadaan yang aman, artinya tekanan hidupnya gak terlalu berat, maka ia tetap menjalin komunikasi yang teratur dengan Tuhan. Yang dikatakan apa? Seperti yang biasa dilakukannya. Ya kan? Seperti yang biasa dilakukannya. Nah, ini menjadi penting. Saudara kita nggak bisa menghadapi tantangan ini dengan kekuatan kita. Tapi perlu namanya komunikasi yang teratur dengan Tuhan. Daniel tiap hari, dia pejabat tinggi, saya selalu bilang ini, dia sibuk kerjanya.
Sibuk saudaraku. Dia 3 orang yang cukup terkenal yang dipakai oleh raja dalam pemerintahan. Waduh, saya pikir dia pagi-pagi udah rapat saudara sekalian. Rapat terbatas lah, dia pergi kunjungan kemana lah. Sibuknya luar biasa. Rapat tiap hari lah dan sebagainya. Tapi saudara berkat oleh Tuhan, saudara lihat. Dalam kesibukan apapun yang dilakukannya sebagai seorang pejabat tinggi, maka saudara bisa lihat itu 3 kali sehari dan seperti yang biasa lakukannya. Sibuk apapun, komunikasinya dengan Tuhan tetap teratur. Amin ya. Luar biasa saudara sekalian. Benar enggak? Kita kan enggak, kadang enggak seperti itu, benar enggak? Ya kan? Kalau kita udah sibuk, ya udah Tuhan udah lupa. Apalagi kalau ada kesibukan kerjaan di kantor, kerjaan di kampus, wah udah doanya nanti dulu. Kadang ikut PD pun enggak bisa lagi, kan gitu. Gimana kita bisa keluar dan menang atas persoalan? Orang yang udah terus rajin berdoa aja tantangannya berat. Apalagi kita yang doanya itu Senin Kemis. Ya kan, suam-suam kuku kata Alkitab, enggak bisa. Daniel bisa mampu menghadapi resiko karena dia punya komunikasi yang teratur dengan Tuhan. Ya kan? Komunikasi yang teratur dengan Tuhan itu mengajarkan kita tentang kedisiplinan. Harus punya kedisiplinan. Disiplin itu merupakan sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya. Ya kan? Dia punya sikap, punya perasaan taat dan patuh terhadap apa yang dipercaya. Kalau saudara bisa melihat Daniel, inilah yang dilakukan Daniel. Pada waktu dengan resiko yang saya katakan tadi, dia mengambil sikap untuk apa? Untuk tetap taat, tetap berdoa. Ada masalah, ada enggak lah, saya terus tetap berdoa dan mohon kepada Allah. Dia tetap punya sikap yang taat kepada Allah. Dalam keadaan yang penuh resiko yang namanya gua singa. Iya kan? Kadang-kadang kita menghadapi masalah, kita bangun pagi pun udah malas kadang-kadang. Sudahlah, persoalannya berat sekali. Aduh udahlah. Ya enggak? Tapi Daniel enggak. Ini membuktikan bahwa Daniel memiliki kepatuhan. Kepatuhan dan ketaatan kepada Allah daripada dia taat dan patuh kepada surat perintah yang dikeluarkan oleh raja dan yang tidak dapat diubah itu. No. Dia enggak takut sama itu. Dia enggak taat dan patuh kepada surat perintah raja. Walaupun itu enggak bisa diubah, walaupun hukumannya itu gua singa. Tidak. Dia tetap punya sikap disiplin. Taat. Ya toh, terhadap apa yang Allah minta dari hidupnya. Ya kan? Dalam menghadapi resiko saudaraku, dalam tantangan perlu komunikasi. Perlu doa yang teratur, doa yang disiplin kepada Allah. Orang percaya kepada Allah dituntut untuk memiliki kedisiplinan rohani dalam imannya. Jadi saya mau katakan, waktu engkau katakan saya orang percaya, saya percaya Yesus, saya meyakini Yesus, tapi engkau tidak punya kedisiplinan, komunikasimu atau no, itu bullshit. Itu omong kosong. Karena apa? Karena orang-orang yang memiliki kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan, maka dia punya kedisiplinan rohani, komunikasi yang baik kepada Allah. Komunikasi yang teratur itu mengajarkan apa? Tanggung jawab saudara sekalian. Saya coba baca pada bagian ini. Pertanyaan saya muncul gini saudara sekalian. Mengapa Daniel tetap berdoa kepada Allah? Tetap memiliki komunikasi kepada Tuhan. Walaupun dia tahu ada surat perintah yang melarang untuk menyembah kepada hal-hal yang lain selain kepada raja selama 30 hari. Saya pikir, kenapa dia tak berdoa? Dia pejabat tinggi, pejabat kerajaan, harusnya menopang raja. Harusnya mendukung keputusan raja. Kenapa saudara sekalian? Saya belajar dan beberapa jawabannya gini. Kenapa Daniel tetap berdoa kepada Allah walaupun dia sudah tahu dari risikonya? Karena Daniel memiliki yang pertama, karena Daniel memiliki tanggung jawab iman kepada Allah. Maka dia tetap berdoa. Artinya apa? Daniel sadar bahwa Allah akan meminta pertanggungjawaban dari kehidupan imannya kepada dia. Ya, Allah akan meminta pertanggungjawaban dari kehidupan iman Daniel. Makanya dia tak berdoa. Ada tanggung jawab yang harus dia pertanggungjawabkan kepada Allah.
tentang keyakinannya kepada Allah. Daniel ingin menyampaikan bahwa hidup ini bukan tentang dunia. Hidup ini bukan tentang sebuah surat keputusan. Daniel tahu hidup ini bukan masalah waktu dia ada dalam dunia ini. Tapi dia belajar hidup itu bicara tentang akhir hidup kehidupan ini. Atau dikatakan dengan hidup kekekalan itu. Dan inilah yang membuat Daniel, walaupun ada surat perintah, ada resiko yang dihadapinya, dia tetap berdoa. Karena dia tahu Allah akan minta pertanggungjawaban atas imannya kepada Allah. Dan dia tahu dia akan mati. Dan dia tahu hidup gak di dunia ini. Dia tetap berdoa karena dia tahu ada hidup kekekalan yang Tuhan beri baginya. Ini harus dalam pikiran kita, saudara sekalian. Kita gak hidup di dunia ini terus. Hidup kita ini sementara. Yang saya katakan kemarin, saya pergi ikut pengumuman ibadah opsir, saudaraku, 55 tahun umurnya, meninggal. Sementara. Sementara. Daniel lihat, ini sementara. Dan dia tetap berdoa. Ada pertanggungjawaban iman kepada Allah. Ingat, apapun yang kau miliki hari ini, harta, mobilmu, rumahmu yang mewah, kedudukanmu, jangan jadi orang angkuh dan sombong. Kekayaanmu, jangan jadi merasa besar kepala. Ingat, itu sementara. Dan Tuhan minta pertanggungjawaban itu dari hidup kita. Itu Alkitab, saya nggak baca ayatnya, saudara bisa lihat ayatnya. Ya kan? Dia bilang dia minta pertanggungjawaban, baik ataupun jahat dari kehidupan itu pertanggungjawaban. Jadi ingat, dan ini yang Daniel lakukan. Dia nggak takut, dia tetap berdoa. Karena dia tahu kalau dia nggak berdoa dan dia ngikuti perintah raja itu, dia bilang ini saya akan pertanggungjawaban kepada Allah. Saya selalu bilang ya, pertanggungjawaban itu person demi person, diri demi diri, nggak ada ikut-ikutan bonceng. Keselamatan itu tidak bicara satu rumpun, satu keluarga. Wah, kalau bapaknya rajin, bapaknya masuk surga. Oh, istri anaknya bisa ikut bonceng ke belakang bawa ke surga. No, nggak ada. Keselamatan itu pribadi-pribadi. Tuhan minta pertanggungjawaban masing-masing. Bapak, ibu, anak, semua diminta pertanggungjawaban. Dan Daniel melihat itu. Maka dia tak berdoa. Karena apa? Karena ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab. Kenapa dia berdoa? Tanggung jawabnya apa? Karena Daniel takut kepada Allah daripada takut kepada manusia. Dia tetap berdoa. Dia nggak takut kepada raja pada saat itu. Daniel tidak takut gua singa. Daniel tidak takut murka dan amarah raja. Tapi dia lebih takut kepada murka dan amarah Tuhan. Makanya dia tetap berdoa. Saudara berkata oleh Tuhan. Sekarang ini dunia ini terbalik. Ada sinetronnya itu ya. Ada itu Budi ya. Saya nggak pernah nonton sih. Sinetron namanya apa? Dunia Terbalik. Saya nggak pernah nonton, tapi saya bilang kok ada dunia terbalik. Tapi ini terbalik saudara sekalian. Keterbalikannya apa? Karena zaman sekarang ini orang lebih takut kepada manusia, ya kan? Daripada kepada Tuhan. Orang lebih takut tidak masuk kerja, tidak masuk kantor, daripada tidak masuk gereja. Dunia ini terbalik. Terbalik saudara sekalian. Terbalik. Ya kan? Oh nanti dulu lah pelayan, nanti dulu sibuk lah, gak bisa. Ini kerja loh, sip-sipannya seperti ini, gak bisa. Ini dunia terbalik. Orang lebih takut kepada murka pimpinannya, amarah bosnya, daripada takut kepada amarah dan murka Tuhan. Ini dunia terbalik. Itu loh. Dunia terbalik. Mari kita belajar untuk melihat ini saudara sekalian. Daniel lakukan itu. Bukan dia gak menghormati raja. Bukan dia tidak menghargai raja. Tapi dia lebih menghargai Tuhan. Dia lebih takut kepada Tuhan daripada takut kepada raja. Dia tidak takut gua singa, gampang kacang-kacang gua singa. Tidak perlu ditakutkan. Dia lebih takut kepada Tuhan. Mari kita belajar ini saudara sekalian. Harus punya komunikasi yang teratur dengan Tuhan. Hidup ini berat. Selagi saya katakan engkau memiliki apapun dalam dunia ini, bersyukur kepada Tuhan. Tapi jangan menjadi angkuh, tapi lakukanlah semua itu dengan baik. Karena apa? Tuhan minta pertanggungjawaban dalam hidup saudara dan saya. Yang terakhir saudaraku, sebelum kita tutup.
Bagaimana dia menghadapi itu? Dia hidup benar. Hidup benar, saudaraku. Saudara baca semua tentang hidup benar. Hidup benar artinya hidup dalam kebenaran. Daniel adalah orang yang benar. Artinya apa? Ia tetap berpegang pada kebenaran yang sudah diketahuinya. Sebelum dia ada di Babel, saudara sekalian, dia sudah diajar tentang Alkitab, tentang Taurat. Dia sudah tahu semua itu. Waktu dia ada di Babel, di sebuah daerah yang tidak percaya kepada Allah, dia tetap berpegang pada kebenaran yang sudah diketahuinya. Gak bisa digeser, gak bisa digoyang. Saudara bisa lihat contohnya. Misalnya ini, dalam Daniel 1. Kalau saudara lihat pada waktu itu, Daniel itu berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Suruh makan nih, ya kan? Bos makanan bilang, ini makanan raja, Daniel harus makan. Dia bilang enggak. Dia tidak menajiskan dengan tetaman raja. Lalu kalau saudara baca dalam Daniel 5:17, Daniel menolak suap atau hadiah dari raja. Iya kan? Lalu kalau baca Daniel 6 tadi, Daniel tetap berdoa kepada Allah walaupun sudah ada larangan. Dan Daniel tahu resiko itu yang harus diterimanya. Tapi dari semua itu, dia tetap hidup benar. Dia tetap berpegang pada kebenaran sudah diketahuinya. Oh iya, dulu saya diajar gak boleh ini, gak boleh makan makanan yang gini, gak boleh gini. Dan dia hidup benar. Tetap pegang itu. Orang yang hidup benar bukan hanya berbuat baik, tapi dia harus melakukan kebenaran dengan segala resikonya. Daniel berpegang pada kebenaran itu. Dan hasil dari hidup benar yang dilakukan Daniel adalah, kalau saya baca Daniel 1 saudara sekalian, dikatakan Daniel diberikan kepandaian, pengetahuan dan hikmat 10 kali lebih cerdas daripada yang lainnya. Ini yang saya katakan tadi. Dia orangnya smart. Dia pintar. Jadi saya mau bilang, engkau enggak rugi hidup benar. Engkau enggak rugi setia kepada Tuhan. Engkau enggak rugi berpegang pada kebenaran yang kau sudah ketahui sejak engkau kecil sampai hari ini. Karena orang yang hidup pada kebenaran, berpegang pada kebenaran, hidup benar, dia akan diberikan pengetahuan, hikmat, kepandaian. Daniel terima itu 10 kali lebih cerdas. Lalu Tuhan berikan apa lagi untuk orang hidup benar? Daniel 6:29, saudara bisa baca di situ. Daniel diberikan jabatan, kedudukan dalam 2 pemerintahan yang berbeda. Saudara bisa lihat ini saudara sekalian. Jadi menarik sekali. Jabatan itu dia terima bukan karena koneksi. Jabatan yang diterima bukan karena ordal. Tidak. Tapi Daniel terima jabatan di 2 pemerintahan yang berbeda. Karena dia hidup benar. Kalau saudara mau jadi pejabat, mau naik golongan, mau dapat kedudukan baik di kantor, hidup benar. Amin. Hidup benar. Itu bukan kata Mayor Tampu Bolon, tapi kata Daniel 6:29. Engkau enggak perlu takut bersaing dengan teman-teman sepekerjaanmu. Orang bisa pakai ordal, orang bisa pakai koneksi, orang bisa pakai apa saja. Engkau harus pakai Tuhan. Karena orang benar, maka dia akan diberikan jabatan, kedudukan oleh Allah. Amin. Orang benar diberikan perlindungan oleh Tuhan. Dan daripada Daniel 6:23. Saudara bisa dilihat itu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa itu, sehingga mereka tidak mengapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku menolak kejahatannya. Perlindungannya apa? Mulut singa bro, dikatup, ditutup. Tapi waktu Daniel udah keluar, orang suruh ambil masuk, baru di gua singa terkam. Tapi Daniel yang dalam gua singa semalaman, dikatup mulut singa. Singa ompong, enggak? Ya kan? Enggak bisa apa-apa. Kalau orang ompong itu enggak bisa apa-apa. Padahal dia sehari semalam di situ. Orang yang baru masuk depan gua itu aja diterkam. Dia itu sehari semalam. Kenapa terjadi? Karena hidup benar. Orang yang hidup benar diberikan perlindungan oleh Tuhan. Katakan amin. Dan ini yang mau Tuhan berikan bagi kita. Saya tutup Mazmur 37. Ayat 25. Dibilang gini saudara sekalian. Mazmur 37:25. Dahulu aku muda, yes. Sekarang telah menjadi tua, amin. Tua, betul? Tetapi ingat, tidak pernah kulihat orang benar di
tinggalkan atau anak cucunya meminta. Jadi kalau engkau hidup benar, saya mau bilang, tidak hanya engkau diberkati, tetapi mau dikatakan apa? Sampai anak cucu pun akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Benar? Ayat 29. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senan. Negeri kita di mana saudara sekalian? Surga. Orang-orang benar akan terima hidup kekekalan dan tinggal di sana senan. Mau masuk surga? Iya, bahaya ini. Pak Yo? Belum. Jangan dulu. Jangan dulu. Belum sekarang. Masuk surga? Amin. Hidup benar. Haleluya. Mari kita belajar pada pagi ini saudara sekalian. Jangan kejar apa di dunia ini, tapi kejarlah untuk hidup benar. Karena kau dipelihara, diberkati, dikandung oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita saudara sekalian. Ya, tepuk tangan lah. Baik, saudara berkati oleh Tuhan, mari kita masuk ke dalam doa kita. Sebelum nanti kita akan berdoa, sebelum saya akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Kita akan pujian tadi saudara-saudaraku, Bapa kau mendengar seruan hatiku. Waktu kita menyanyikan pujian ini, saya beri kesempatan kepada kita untuk kita berdoa kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang bisa menolong saudara dan saya. Apapun yang kita hadapi saudaraku, saya enggak memaksa saudara sekalian. Tapi kalau hari ini saudara perlu datang kepada Tuhan, membawa rencana hidupmu, membawa apa yang kau sedang ingin lakukan ke depan, pasti ada resikonya. Kita mari belajar untuk melihat keyakinan kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memberkati kita. Orang benar dilindungi, orang benar dipelihara, dan Tuhan janjikan sebagai saudara dan saya. Kita akan pujian ini saudara-saudara sekalian, ada bangku anugerah. 5 menit ke depan kalau saudara ingin berdoa di bangku anugerah, lakukan itu. Berdoalah kepada Tuhan, berlututlah, atau tempat dudukmu lakukanlah itu. Mungkin kau punya rencana, pekerjaan-pekerjaanmu, andalkan Tuhan untuk semuanya. Sakit penyakit yang kau sedang hadapi pun, saya mau katakan hari ini, Yesus sanggup memulihkan hidupmu. Daniel tidak pernah takut dengan gua singa. Daniel tidak pernah takut dengan apapun, tapi dia percaya kepada Tuhan yang akan bisa memulihkan, menyembuhkan hidupnya. Dan hari ini Tuhan ada di tempat ini, Dia akan memelihara hidupmu. Mari datang dan berdoa kepada Tuhan. Ambil keputusan-keputusan untuk berdoa kepada Tuhan. Bapa kau mendengar. Bapa kau mendengar Seruan hatiku. seruan hatiku. Adakah engkau yang mau berdoa kepada Tuhan hari ini? Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Adakah lembah kekelaman, masalah, persoalan yang kau hadapi hari ini? Ingat saudara sekalian, engkau enggak berjalan sendiri, tapi ada Yesus yang menemani hidupmu. Kau temani aku. Roh-Mu bekerja Selalu, mari saudara sekalian, bawa semua kepada Tuhan. Kebaikan-Ku mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Dia akan memulihkan penyakitmu. Dia akan memulihkan hatimu yang sakit, menyembuhkan setiap penyakitmu yang terluka. Dia sembuhkan. Mari merenungkan perjalanan hidup ini saudara-saudara sekalian. Apa yang kau sedang hadapi hari ini? Apa yang kau sedang doakan? Mendoakan anak-anakmu, mendoakan rekan sekerjamu, mendoakan pimpinanmu, atau membawa rencana hidupmu ke depan. Mari
Daniel tidak mengandalkan kekuatannya. Walaupun dia 10 kali lebih cerdas daripada orang lain, dia andalkan Tuhan. Apa rencana hidupmu di tahun ini? Apa yang kau buat kepada Tuhan? Tahun ini Tuhan mau engkau datang mengandalkan Dia. Jangan dengan logikamu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja Tuhan, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Saya akan berdoa saudara sekalian. Kita akan ulangi kurnya sekali lagi. Saya percaya saudara sedang punya pergumulan. Saya tahu itu. Tapi hari ini saudara sedang ditantang oleh Tuhan. Mau gak menyerahkan pergumulanmu kepada Tuhan? Kita akan ulangi kur ini sekali lagi saudara-saudara sekalian. Dan saya mau kita berdoa. Kita ulangi kurnya sekali lagi, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Kalau engkau mau ke bangku anugerah berdoa, berdoalah kepada Tuhan. Kalau engkau ingin berdiri tempat dudukmu, berdirilah di tempat dudukmu dan saya akan berdoa. Tuhan ada di sini untuk memberkati hidupmu. Jangan pernah ragu dan takut tentang apapun. Daniel menjadi pemenang. Kan dia punya Allah yang sama juga dengan kita lah sembah hari ini. Kita akan nyanyikan kornya sekali lagi. Kalau saudara mau datang ke bangku anugerah, lakukan itu. Ingin beri, lakukan itu dan saya akan berdoa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, amin. Kau hadir di sini, menyulitkan hati, menyembuhkan yang terluka. Amin. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Terima berkat itu kepada kalian. Mengalir. Saya akan berdoa. Saya akan berdoa saudara sekalian. Terima doa itu hari ini. Apapun pergumulan, Kau hadir di sini Tuhan. Menyulitkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari saudara sekalian, saya akan berdoa. Katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Terima berkat itu. Haleluya. Amin. Amin. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Hamba datang kepadamu Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap kami yang datang di bangku anugerah. Kami yang berdoa, kami yang berlutut, kami yang sedang membawa apapun bagi hidup kami masing-masing. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan tolong mereka. Ada pergumulan-pergumulan hidup mereka yang tidak mudah mereka hadapi. Tapi mereka datang kepada Tuhan karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesuslah pertolongan atas hidup mereka. Hamba serahkanlah masing-masing dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang mereka doakan, yang mereka minta dan harapkan kepada Tuhan, maka di dalam nama Yesus Engkau mendengar dan menjawab itu Bapa. Hamba berdoa untuk setiap kami yang berdiri tempat duduk kami Bapa, di dalam nama Yesus
Tuhan, Engkau juga mendengar doa mereka. Apa yang mereka minta kepada Tuhan, apa yang mereka sedang harapkan kepada Tuhan. Tuhan, jawablah doa itu. Dengarlah doa itu. Hamba serahkan semua kami yang hadir di tempat ini Bapa. Mungkin kami tidak berani maju ke depan, atau kami tidak bisa untuk berdiri, tapi kami sedang punya pergumulan. Kami sedang punya harapan-harapan di tahun ini untuk hidup kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, berkati mereka. Kiranya doa-doa mereka, harapan mereka diwujudkan oleh Tuhan. Kiranya kami belajar hari ini supaya kami punya keteguhan iman. Kami punya komunikasi yang teratur kepada Tuhan. Dan kami menjadi orang yang hidup benar. Sehingga Tuhan kami percaya, janji berkat kepada Daniel, maka menjadi janji berkat kepada kami. Karena kami tahu kami punya Allah yang sama. Seperti Daniel yang disembah, juga kami sembah Bapa. Terima kasih untuk semuanya. Terpujilah Tuhan. Dalam namamu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita saudara-saudara sekalian. Kita akan, sebelum Bapak Yupito Muntono, Sekretaris Korups 2 Surabaya berbicara Pak, saya serahkan dulu bagi kandidat yang baru datang kemarin. Mari kandidat, perkenalkan namamu. Supaya orang bisa lihat wajahmu dan namamu siapa. Nah itu Pak Juni udah tertawa Pak Juni. Haleluya, ya silakan. Baik, selamat pagi saya ucapkan kepada kita sekalian. Pagi. Perkenalkan, nama saya Edgar Elifas, asal Korups saya dari Korups Tomado, Kecamatan Lindu, Sulawesi Tengah. Dan umur saya 23 tahun. Ya kamu ngapain kemarin bilang? Saya juga bersyukur karena di tempat ini saya boleh disertai oleh Tuhan dalam perjalanan untuk tiba di tempat ini dengan segala keadaan selamat. Dan kiranya melalui proses saya di tempat ini, saya boleh menerima pengalaman-pengalaman yang baik dan dapat menambah pengetahuan saya. Dan kiranya melalui kehadiran saya di sini, jemaat-jemaat Korups 2 Surabaya dapat membantu saya, membina dan membimbing saya di tempat ini untuk memperlengkapi saya ke depannya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kurang kuat haleluya. Haleluya. Selamat datang ya kandidat ya, selamat bergabung ya. Dia udah gentar datang kemari saudara sekalian. Dia kesaksian di GPS, dia bilang, saya takut kemari. Karena apa? Karena ofisir-ofisir semua yang ketemu sama dia bilang, kamu kalau ke sana harus rajin-rajin kamu kerja. Kenapa? Kenapa rupanya? Karena ofisir disiplin itu, bahaya kamu nanti. Kamu harus gak boleh bantah-bantah sama ofisir sana. Makin takut dia saudara sekalian. Jangan. Ya. Selamat datang kandidat ya. Jangan pernah takut lah. Ya, kamu tenang. Ini Korups 2 ini wajahnya kamu lihat begini nih. Ya, wajahnya dengan dompetnya beda. Iya tuh. Ya kan, wajahnya agak-agak keras gitu, agak serem, tapi dompetnya empuk-empuk gitu. Selamat datang kandidat ya. Selamat berjuang selama 1 tahun di tempat ini. Kita percaya kamu akan mampu menjalani semua itu. Ya, berjalan dengan apa adanya, dengan semua yang kita lakukan. Ya, harus terima proses itu dan itu akan kamu alami. Mari Bapak Yupito Muntono. Haleluya. Saya kan bukan kandidat ini. Oke, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih atas kehadiran daripada saudara-saudara sekalian pada ibadah kesucian di minggu pertama di bulan Agustus. Terima kasih kepada kedua hamba Tuhan yang sudah memimpin dan sekaligus menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang senantiasa bisa diaplikasikan di dalam kehidupan kita masing-masing ya. Yang tadi dibahas adalah mengenai risiko ya dan orang benar ya. Orang benar itu pasti kalau meninggal ada di sorga ya. Amin. Nah, ingat-ingat aja ya. Gampang-gampang aja lah, enggak usah yang susah-susah ya. Orang benar ya. Jangan dipleset-plesetkan ya. Orang benar itu kalau meninggal pasti ada di surga. Kegiatan sepekan akan berjalan seperti biasa. Kemudian yang menjadi perhatian adalah sebentar lagi kita akan mengalami akan ada ibadah PSSD, ibadah PSSD ya. Tapi ini pra PSSD ya. Pra PSSD itu yang akan dilakukan pada hari Rebu. Hari Rebu itu berarti tanggal 7 ya. Jam berapa ya Pak?
18.30 ya. Saya mengundang, bukan saya, Obser Pemimpin ya, Obser Pemimpin mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian ya, khususnya yang sebagai pengerja pelayan wajib hadir. Sebagai tanda keseriusan bahwa saudara adalah orang-orang bala keselamatan yang mengerti arti daripada PSSD ya. Dan diperbolehkan terbuka bagi saudara-saudara yang lain, baik yang ingin melayani atau yang ingin datang, dipersilakan. Nanti ada berkat dari Ibu Mayor. Tanya aja nanti ya berkatnya pada tahu ya. Kemudian paham ya, jadi hari Rabu pukul 6:30 ya, ibadah pra PSSD ya. Yang semua pelayan wajib hadir, karena jarang ya kita ketemu ya, kalau begini-beginian ketemu ya Bu Esther ya. Oh, mantu-mantu dia. Sayang Bu Sek sudah berangkat duluan, dia sudah sampai di sana. Tapi bahasaku ya kemarin fotonya di status. Kemudian selamat datang kepada kandidat Elga. Betul ya Elga ya? Oh, siapa? Edgar. Selamat beradaptasi. Berjuangnya belum kamu. Adaptasinya yang susah ya. Kalau menjadi panggilan panggilan pelayan Tuhan, itu adaptasinya yang susah. Karena mentalnya harus betul-betul kuat ya. Kemudian spiritualnya juga harus kuat. Kalau sudah masuk kadet itu lebih mudah sebetulnya ya. Kan tinggal menambah-nambah. Tapi masa adaptasi adalah masa yang paling sulit. Nanti baik-baik aja sama Pak Sersan orang mayor, orang muda ya, Pak Budi ini ya. Dengar firman Tuhan tadi ya, dulu aku muda sekarang tua, kalau saya sudah tua sekarang. Baik-baik sama Pak Sersan mayor orang muda, belajar. Dan yang terpenting sebetulnya kalau panggilan itu sesuaikan dengan keadaan zamannya. Alkitabnya tetap ya, tapi saat-saat ini adalah perilaku yang berubah. Itu yang paling susah. Betul ya Pak Budi ya? Sama-sama punya handphone misalnya. Beda itu ya. Kemudian semoga berhasil dan punya cita-cita menerima panggilan Tuhan ya dalam melayani khususnya di Gereja Bala Keselamatan. Kemudian Bu Sri, rambut putih, ulang tahun ya Bu ya hari ini ya. Selamat ulang tahun Bu, panjang umur ya. Ini orang lama ini di Surabaya 2 ya. Tetangga lagi ya, pernah cerita-cerita. Panjang umur Bu, sukses, diberkati anak cucunya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Jangan lupa sebentar adalah ibadah sekolah minggu ya. Pak Sersan Mayor orang muda juga punya tugas ya. Ini banyak nanti tugasnya kok ini ya. Kemudian sore adalah ibadah tebusan. Kemudian saya juga gereja punya kalender ya, kalendernya khususnya adalah untuk bukan kalender tanggal ya, kalender pengerjaan program kerja daripada gereja ya, adalah pembangunan dan peremajaan mobil gereja. Biarlah itu berjalan paralel, karena kalau orang muda tidak dipersiapkan mulai sekarang, nanti sulit untuk regenerasinya ya. Fondasi sudah terbangun, saya lihat kurang sedikit pengerjaannya dalam moga-moga kalau selesai ya Senin tukang akan datang dan sudah mulai mengerjakan. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang menyesuaikan dengan kebutuhan daripada gereja, sampaikan aja kepada Bapak Mayor ya. Nanti biar Bapak Mayor yang akan menyesuaikan. Kemudian program gereja khususnya dalam transportasi ya berjalanlah paralel ya. Sama saya ketika beberapa waktu yang lalu kalau mau mengenai mobil gereja, waduh kan gitu aja atau ya. Berarti kan kantongnya tipis atau kantongnya tebal gitu aja. Jadi saya harap keuangan gereja memang kurang loh ya, khususnya untuk pembangunan ini ya. Lumayan kurangnya banyak. Jadi bagi saudara-saudara yang terpanggil mau menyumbang saya persilakan. Kita kan jalan terus ya.
setelah itu nanti biar regenerasinya juga akan jalan ya. Jadi itu aja, saya rasa saudara akan menerima berkat-berkat daripada Tuhan dan akan disampaikan oleh Bapak Mayor. Terima kasih. Haleluya. Baik, Bapak Ibu berkat oleh Tuhan, sebelum kita akan terima doa berkat. Yang berulang tahun hari ini ada Ibu Sri Sudarwasi. Dia sibuk kali ke belakang-belakang, apa siapin makanan Bu? Enggak? Siapa tahu makan ulang tahunnya Ibu dari sana ke sana. Saya pikir dia masak-masak apa untuk kita hari ini. Itu. Nah, yang berulang tahun minggu depan dalam tanggal 11 itu ada Bapak Anton Muniaga. Tanggal 11 ada Grady Leonardo Hia, lalu ada Christopher dan ada Rio Pratanu, itu yang berulang tahun tanggal 11 ya. Kegiatan HRP kita di mana nih Ibu Devi? Oh ya, Devi udah siapin semua ya. Udah terdata hari ini 16 orang ya. Jadi ini udah semakin banyak saudara-saudara sekalian ya. Itu Denpasar ada 30 orang. Jadi hampir udah hampir mau 100 karena target saya di 120 orang saudara sekalian. Ya, kita doakan supaya HRP dengan baik ya. Kalau ada yang masih mau membantu kegiatan HRP ini, kami masih membutuhkan dana transportasi, gitu ya, dana transportasi, karena nanti kegiatan juga didukung oleh kas orang muda, kas GPS, juga kas orang dewasa, membantu, karena kita harus bayar sekitar 6 juta lebih, ya, itu luar transportasi. Jadi kalau ada saudara yang mau tergerak hati, ingin membantu, silakan saudara-saudara sekalian, ya, membantu untuk kita transportasi anak-anak muda kita, tanggal 15 dan tanggal 16. Sekarang Bali tanggal 7 itu ada ibadah pra PSSD, kita ada mulai, semua gereja-gereja juga mulai pra PSSD. Pertama biasanya harus tuan rumahnya harus obsir korupsnya dulu, dan saya mengundang saudara untuk datang dalam ibadah pra PSSD jam 6:30. Saya serahkan yang pimpin dan yang khotbah obsir setempat, siapapun terserah, atur saja Pak Yupito sebagai komandannya, atur saya Pak. Yang musiknya siapa atur semuanya. Ya, saya tinggal duduk manis karena saya tuan rumah. Iya kan? Saya kan tuan rumahnya. Saya duduk manis. Kalau saudara tuan rumah saya akan yang melayani saudara. Nah, jadi ini ya, kita akan mulai di awal ya, tanggal 7 jam 6:30 hari Rabu ada di tempat ini untuk kita ibadah pra PSD. Terima kasih kehadiran kita. Selamat datang untuk temannya Raymond. Nah, ini ya. Selamat datang ya, saya lupa. Selamat datang. Kami sudah pernah ketemu di rumah ya. Selamat datang dalam gereja ini, temannya Regina katanya ini. Ya, Silvana, temannya Regina. Teman sekolah di sebelah ya. Nah, ini sekolah kalian ini sebelah ini. Selamat datang ya. Nah, terima kasih untuk kehadiran kita sekalian. Kita nyanyi ya untuk Ibu Sri. Kalau dia berulang tahun kita harus percaya bahwa dia sudah tua, karena rambutnya sudah putih. Mari kita berdiri saudara-saudara sekalian, kita nyanyikan nyanyian ini, lalu nanti kita akan berdoa sekaligus ya. Happy birthday ya. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday To you. happy birthday, God bless you. Happy Birthday to you. Bertambah mulia Selamat dan karunia-Nya, berkat yang diberikan dengan kelimpahan, bertambah-tambah. Sekali lagi ya, bertambah-tambah mulia, selamat dan karunia-Nya, berkat yang diberikan dengan kelimpahan, bertambah-tambah mulia. Selamat ulang tahun Ibu Sri yang ke-72. Ya, setelah pulang ini kita bisa makan di rumah masing-masing. Karena Ibu Sri nggak menyediakan apa-apa. Baik, mari kita berdoa. Hip hip. Hura, hip hip. Hura. Selamat ya Bu Sri ya. Baik, mari kita berdoa. Mengakhiri ini aku punya Tuhan yang besar. Lalu kita akan terima doa berkat. Aku punya Tuhan yang besar, yang
berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Hamba menumpangkan tangan hambamu kepada Ibu Sri Tuhan, yang hari ini Ibu Sri berulang tahun 72 tahun. Hamba menopang dan menopangkan tangan hamba atas Ibu Sri di dalam nama Yesus. Tuhan berkati dia. Tuhan menolong dia dalam perjalanan kehidupannya. Terima kasih waktu yang berlalu di mana Tuhan sudah jaga dan pelihara dia. Dan di hari ke depan yang akan dijalani, hamba percaya Yesus gak pernah berubah dulu sampai selama-lamanya. Maka Engkau adalah Yesus yang terus akan memberkati Ibu Sri, menolong dia dalam pelayanannya, dalam semua aktivitasnya. Anak-anak mentu cucunya pun diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa untuk semua kami sudah melayani hari ini, Tuhan berkati kami. Apapun bagian tugas pelayanan kami tahu Tuhan akan terus memakai kami menjadi berkat-Mu atas semua kehidupan orang-orang dan dalam pelayanan kami lakukan di tempat ini Bapa. Kami berdoa untuk semua jemaat-jemaat-Mu, Engkau memberkati. Akan kembali pulang dari gereja ini Tuhan, sertai tibakan di rumah setelah selamat. Kami berdoa untuk sepanjang minggu ini semua usaha jemaat-jemaat Tuhan, hamba berdoa diberkati Tuhan. Tuhan buat berhasil, Tuhan buat beruntung semua jemaat-jemaat-Mu. Suruh kegiatan ibadah kami sepanjang minggu Tuhan diberkati oleh Tuhan. Hari ibadah sekolah minggu, ibadah tebusan, Tuhan juga memberkati. Terpujilah Tuhan doa kami Bapa. Terima kasih untuk semuanya. Kami akhiri ibadah kesucian pada pagi hari ini. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Selamat pagi.